Hai Kang Barbar, kabar ya Pito, alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya akan mereview film yang berdasarkan dari kisah nyata yang menceritakan seorang bandar narkoba paling kaya di dunia yang tinggal di Kolombia. Dan tercatat penghasilannya adalah 7 miliar per hari. Dan menurut statistik resmi, sebesar 80% peredaran narkoba di Amerika Serikat adalah Pablo Escobar Gaviria lah yang bertanggung jawab akan hal itu. Bisa kebayang dong betapa hebatnya si Pablo ini hingga bisa menguasai pasar di negara paling berkuasa di semesta ini. Apalagi ini pasar gelap di mana para mafia berkumpul. Bisa dibilang beliau ini adalah rajanya mafia sih. So, penasaran filmnya kayak gimana? Check this out. Film berlatarkan pada tahun 1981, tepatnya di Naples Ranch, Kolombia. Dan kita akan diperkenalkan pada Pablo Escobar. Sedikit informasi tentang Pablo, beliau adalah pria yang ambisius dan akan melakukan apa saja agar keinginannya tercapai. Namun, beliau amatlah mencintai keluarganya dan seperti layaknya laki-laki sejati, beliau hanya mencintai satu wanita, namun selalu tergoda dengan wanita-wanita cantik. Saat itu Pablo sedang menyiapkan pesta dan mengundang banyak orang terkenal di pestanya. Salah satunya adalah Virginia Vallejo, seorang pembawa berita terkenal di Kolombia. Sebelum itu ia sempat menyuruh salah satu anggotanya untuk menghapus dokumen pemerintah tentang keterlibatan Pablo pada kematian 2 anggota polisi. Dan anggota Pablo pun berangkat dengan membawa $30.000 yang bisa direfill jika uangnya habis. Virginia datang bersama suaminya menggunakan pesawat pribadi milik Pablo. Virginia datang tanpa mengetahui bagaimana perawakan Pablo sebenarnya. Hingga saat pesta dimulai, akhirnya ia bertemu langsung dengan Pablo. Pablo menjelaskan bahwa pesta ini untuk merayakan pembangunan 2000 unit rumah layak huni untuk masyarakat yang tinggal di wilayah kumuh. Virginia serta kru televisinya kemudian diajak Pablo untuk melihat langsung konstruksi bangunan tersebut yang berjarak cukup dekat dengan pembuangan sampah akhir, tempat para pemulung mencari barang-barang yang bisa mereka jual kembali. Pablo diam-diam menyukai Virginia, padahal Pablo sudah memiliki istri dan seorang putra. Pablo dan Virginia kemudian berkencan dan Pablo pun baru mengetahui bahwa Virginia telah memiliki suami. Sebenarnya Virginia dan suaminya sudah pisah rumah, tetapi suaminya tidak mau menceraikan Virginia. Akhirnya Pablo menyuruh anggotanya untuk menangkap suami Virginia dan memaksanya untuk menceraikan Virginia. Your lawyer called. Your ex signed the papers. On it. Dan untuk merayakan perceraian tersebut, Pablo mengajak Virginia liburan ke suatu pulau di Kolombia. Tepat pada saat itu juga sedang diadakan rapat para gerbong narkoba dari kartel Medellin dan kartel Cali untuk saling bekerja sama dan membagi wilayah penyebaran narkoba mereka. Kartel Medellin di Florida dan kartel Cali di New York. Untuk pengecer dan pengiriman diatur oleh Pablo karena mereka tahu tidak ada seorang pun yang berani mencuri 1 gram kokain dari Pablo. Pernah suatu hari di jalan tol Florida, pesawat Pablo yang membawa kokain dari Kolombia mendarat, yang tentunya menyebabkan kemacetan di jalan bebas hambatan itu. Because they make the miracle of multiplication. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia, which are worth $150,000 there. Oh, the fire is dying. But as long as you... Udah kayak jalan tol sendiri anjir. Amerika Serikat menjadi incaran Pablo karena di sana 1 kilogram kokain dihargai $150.000 dan Pablo membawa ribuan kilo ke sana. Akibat maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di Amerika, DIA yakni Organisasi Anti Narkoba Amerika Serikat yang diwakili oleh agensi Park bertemu dengan Velarde.
Duta Besar Kolombia untuk Amerika Serikat. Melalui Velarde, Kolombia ingin kembali mengaktifkan kebijakan bilateral lama antara Kolombia dan Amerika Serikat, yakni perjanjian ekstradisi yang berisi pemerintah Kolombia akan menangkap para gerbong narkoba yang telah memasukkan kokain ke Amerika Serikat, lalu menyerahkan ke pemerintah Amerika Serikat. Dan perjanjian tersebut terdengar sampai ke telinga Pablo. Pablo kemudian mengumpulkan semua penanggung jawab kartel Medellin dan kartel Cali untuk bersama-sama mencalonkan Pablo menjadi anggota dewan di Kolombia agar ia bisa membatalkan perjanjian ekstradisi yang akan merugikan mereka semua. Dan untuk memperlancar usaha tersebut, Pablo bersama rekan-rekan bersedia membiayai kampanye dua calon presiden Kolombia sehingga siapapun yang menang tidak akan ada masalah bagi Pablo. Dan benar saja, Pablo terpilih menjadi anggota dewan untuk wilayah Medellin. Saat rapat kongres pertamanya, Pablo dilarang masuk ke ruang rapat, bukan karena menyelundupkan 40 ton kokain ke Amerika Serikat, tetapi karena tidak mengenakan dasi. I'm sorry, sir, but a tie is required to enter a chamber. Cukup unik ya. Untuk merayakan kemenangannya itu, Pablo memberikan hadiah uang yang sangatlah banyak kepada Virginia agar ia bisa tampil lebih menawan. This is a gift for me. Doesn't care how much you bring in, it only cares how much you take out. I cannot accept this look, it doesn't even fit. That's the problem, doesn't fit. It's crap will fry your brain. There's nothing worse than this. It's the same shit. We work with this. Can you? Di suatu hotel, Virginia bertemu dengan agensi Park. Agensi Park bertanya tentang Pablo kepada Virginia, tetapi Virginia tidak mau buka mulut. Selang beberapa hari, Kongres mengadakan rapat khusus untuk membahas pencabutan keanggotaan Pablo sebagai anggota dewan yang diperkasai oleh Menteri Kehakiman Rodrigo Lara Bonita. Menteri Rodrigo tidak setuju Pablo menjadi dewan karena bisnis narkoba yang dimiliki oleh Pablo. Namun Pablo membantah tuduhan itu dan mengatakan bahwa kekayaan yang dia miliki berasal dari kerja kerasnya sendiri. Pablo bahkan membalik menantang Rodrigo untuk menunjukkan bukti kuat jika ia memang gembong pengedar narkoba. Presidente, honorables congresistas, a person of humble origin can, through hard work and your own presence here, señor ministro, because you don't believe deserve your position. You should resign. It's linked to drug trafficking. That's why I'm giving your honor. You are the one who should explain the origin of. I will bring proof to you. Solid proof. Where? Di sisi lain, istrinya Pablo yakni Victoria ingin Pablo menyerah saja dan tidak usah berurusan lagi dengan dewan karena Victoria tidak ingin bayi yang sedang dikandungnya nanti menderita. Tetapi Pablo tidak mau karena ia ingin mendapatkan respek dari orang-orang. Tiba-tiba seseorang menelpon Pablo dan mengabarkan bahwa koran El Espectador memuat berita tentang dosa masa lalu Pablo. Salah satunya tentang pembunuhan dua agensi polisi. Pablo akan membayar 500 peso untuk setiap koran yang berhasil dihentikan peredarannya. Tapi upaya itu tidak cukup berhasil karena masyarakat kini sudah tahu dosa masa lalu Pablo. Rupanya anggota Pablo yang sebelumnya ia suruh untuk menghapus dokumen tentang keterlibatan Pablo pada pembunuhan dua agen polisi itu menghabiskan uang pemberian Pablo untuk mabuk-mabukan dan untuk wanita. Akhirnya anggota itu ditangkap dan dibunuh dengan cara diikat bersama seekor anjing. Dan anjing tersebut akan menggigit si anggota sampai mati. Sadis-sadis. Karena sudah tidak ada cara lain, akhirnya Pablo memutuskan untuk membunuh Menteri Rodrigo. Untuk jaga-jaga, ia menghadiahi Virginia pistol karena Virginia sedang dijadikan target sebab keterlibatan dengan Pablo. Pablo mengutus Karyo atau pembunuh bayaran anak-anak untuk membunuh Menteri Rodrigo. Tidak hanya itu, Pablo juga memerintahkan untuk membunuh editor koran yang memberitakan masa lalunya. You have to be prepared to die. Gets killed.
Setelah kematian Menteri Rodrigo, Pablo bersama rekan-rekannya pergi ke Panama dengan niatan membantu Panama membayar hutang-hutangnya. Dengan balasan, Panama ikut terlibat dalam upaya penghapusan perjanjian ekstradisi. Tetapi Panama menolak permintaan Pablo itu. Bertepatan saat itu juga Victoria melahirkan di Panama. Akibat kematian Menteri Rodrigo, Pablo kini buron dan dijadikan tersangka. Pemerintah menyebarkan selembaran, siapapun yang berhasil membunuh Pablo maka akan dihadiahi uang 1 miliar peso. Menjawab selembaran itu, Pablo lalu mempersenjatai masyarakat lingkungan kumuh agar bisa bekerja padanya. Pablo menghadiahi $2.000 untuk setiap polisi yang dibunuh, $5.000 untuk sersan, letnan dihargai $10.000 dan mayor sebesar $50.000. They see every teenage boy as a future. Karena banyaknya kepolisian Kolombia yang dibunuh, pemerintah lalu membentuk tim khusus untuk menangkap Pablo Escobar. Di waktu lain, Virginia dipecat dari pekerjaannya karena keterlibatannya dengan Pablo. Virginia melaporkan hal itu pada Pablo dan ingin mengakhiri hubungannya dengan Pablo. Pablo yang kala itu sedang sembunyi di hutan hanya bisa mengiyakan permintaan Virginia karena posisinya sendiri sedang tidak aman. Tiba-tiba, 2 helikopter kepolisian muncul dan hendak menangkap Pablo. Para anggota Pablo bergerak cepat melepaskan burung-burung dara agar kemudian menabrak helikopter dan merusak mesin helikopter. Pablo sendiri yang habis enak-enak dengan pelacurnya terpaksa melarikan diri dengan bertelanjang bulat. Posisi Pablo benar-benar terpojok sekarang. Onje, kepala keuangan kartel Medellin, tewas setelah tertembak di tempat oleh polisi. Garza, kepala keamanan kartel Medellin pun tewas setelah ditembaki peluru helikopter saat sedang melarikan diri. Karena sudah kesal, Pablo kemudian menghubungi stasiun radio untuk menyuruh menyebarkan pesan Pablo bahwa ia menyatakan perang kepada pemerintah. Dan benar saja, Pablo dan anggotanya terus meneror Kolombia mulai dengan meledakkan pesawat dan meledakkan bom di beberapa pusat perbelanjaan. An Avianca plane exploded in mid-flight. After a dozen bombs, the country... Entah mungkin karena melihat kerusakan yang ditimbulkan sendiri, Pablo kemudian menyerahkan dirinya dengan balasan pemerintah membatalkan perjanjian ekstradisi. Pemerintah menerima penyerahan diri Pablo tersebut. Tapi sebelum itu, Pablo ingin dipenjara, yang penjaranya ia desain sendiri. Dan penjara Pablo adalah penjara yang sangat mewah, bahkan ada lapangan bola dan diskotik di dalamnya. Pablo adds one last condition to his surrender. Come to play with the traffickers. And the match isn't... Setiap hari Minggu, keluarga Pablo datang untuk menjenguk Pablo. Pernah suatu waktu, putri Pablo bernama Manuela ingin ia dan Pablo pergi keluar penjara untuk membeli es krim. Pablo mengiyakan permintaan Manuela dan mengancam setiap penjaga untuk memperbolehkan keluar dari penjara sebentar saja. Hola, who's the boss here? Oh, man. Stop us or the king will cut your heads off. Yeah, our carriage is waiting for us. Give me the key, old man. Tapi saat hendak masuk mobil, puluhan penjaga bersenjata dengan posisi siaga mengarahkan senjata mereka ke arah Pablo dan melarang Pablo untuk keluar.
further to tell you, my princess, that bring the best ice cream, strawberry ice cream. Pablo dan Manuela pun batal membeli es krim. Beberapa waktu kemudian, Virginia datang ke penjara Pablo. Dia ingin Pablo mengumumkan bahwa ia dan Virginia sudah tidak ada apa-apa. Dikarenakan Virginia sudah lelah terus-terusan diteror oleh orang-orang yang membenci Pablo, dan juga Virginia ingin Pablo memberikannya $80.000 agar Virginia bisa pergi ke Eropa dan memulai hidup baru di sana. Pablo tidak bisa melakukannya karena pertama, ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, dan kedua, ia ingin Virginia tetap berada di Kolombia untuk menuliskan biografi tentang dirinya. Setelah bertemu dengan Virginia, kini Pablo bertemu dengan penanggung jawab kartel Medellin yang membawakan uang sebanyak $50.000 kepada Pablo. Pablo tidak suka karena seharusnya mereka memberikannya $250.000. Pablo yang marah karena sudah ditipu, lalu menyuruh anggotanya membunuh penanggung jawab kartel Medellin itu dengan gergaji mesin. We are your partners, you puta. We've been together. Well, we're not in this together. I'm here and you're out. But you have to pay me the tax. Either you pay it or I double it right now. 50,000 should be enough. Ahí está. It's out there while I am here. No, Pablo. And then you're flirting with it. Rosa, Rosa, eres orgullosa y sin tontería. Rosa, Rosa. Don't complain. Don't complain. No me mates así. ¡Camarones, marica! ¿Tú qué? Agradezcan, hijo de puta. ¿Cuál es Brasil? Akibat pembunuhan Pablo yang dilakukan di dalam penjara, pemerintah memindahkan Pablo ke penjara militer. Tapi saat hendak dijemput, Pablo sudah melarikan diri dari penjara. Karena menghilangnya Pablo ini, masyarakat mulai bertindak anarkis. Semua orang yang membenci Pablo membunuh orang-orang yang memiliki keterkaitan atau bahkan pernah bekerja dengan Pablo. Virginia sendiri nyaris terbunuh saat hendak menjual perhiasan miliknya. Beruntung orang-orang yang hendak membunuh Virginia gagal masuk ke dalam toko perhiasan tersebut. These belong to European royalty. If you give me a good price, I bring you more. Let me have a look. Call the police. Call the police. Please. It's already. No. What? Lenin! Karena sudah tidak tahu mau kemana lagi, akhirnya Virginia menemui agensi Park untuk meminta perlindungan. Dengan begitu, Virginia akan membongkar semua hal yang ia tahu tentang Pablo. Di tempat lain, Pablo dan keluarganya sedang bersembunyi karena tidak mau keluarganya terus-terusan diteror. Pablo lalu menyuruh keluarganya pergi ke Jerman agar tidak dihantui oleh orang-orang di Kolombia. Tetapi Jerman tidak menerima keluarga Pablo. Akhirnya keluarga Pablo dipulangkan kembali ke Kolombia dan untuk sementara tinggal di hotel yang dijaga ketat oleh kepolisian. Diam-diam kepolisian juga memasang penyadap telepon di kamar keluarga Pablo karena siapa tahu Pablo akan menelpon keluarganya. Pablo menelpon Victoria dan di setiap pembicaraan mereka didengar oleh kepolisian. Pablo yang kemudian sadar kalau pembicaraannya disadap lalu mengancam akan membunuh setiap polisi yang mendengar percakapannya. Tidak cukup sampai di situ, polisi yang mendengar percakapan Pablo kemudian mengetahui bahwa Pablo bersembunyi di Los Olivos. Puluhan tentara bergerak ke Los Olivos untuk menangkap Pablo. Menyadari jika keberadaannya telah diketahui, Pablo lalu bersiap dan hendak kabur melalui jendela. Tetapi ia terlambat, kamarnya sudah diterobos paksa dan Pablo pun tewas tertembak. Ay, Manuela. Mommy says I can't be in the show. I'm getting a signal. Los Olivos 80th and 90th. Your dress ready? It's so shiny, Daddy. Yeah, it's going to be much, much better. No more you will see. Will you come and see me? Yes, I will. Of course. Will they let you? Yes, I am the king.
Pablo Escobar Gaviria tewas tertembak di Kolombia pada tanggal 2 Desember 1993. Dan film pun tamat. Oke,